Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 621 sampai 625. Waktu berlalu dengan lambat. Kapal dewa bertanduk Lindong terus bergerak maju. Hanya karena jaraknya lebih jauh, masih memerlukan waktu agak lama untuk tiba. Keluarga Feng telah memutuskan rencana tanggapan. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka menemui masalah dan bertemu dengan 3 kapal perang galaksi yang dikejar oleh keluarga Bai. Dan saat mereka bertemu, 3 kapal perang galaksi keluarga Bai segera mengepung keluarga Feng. Itu jelas untuk mereka. Mau kemana, Tuan Feng? Dengan begitu banyak orang, Bai Fengting, kepala keluarga Bai, bertanya sambil tersenyum. Bai Fengting, aku tahu tujuanmu. Bukankah kamu hanya ingin mengikuti kami untuk menemukan tempat terpencil leluhur keluarga Fengku? Sudah kubilang, berhentilah bermimpi. Kami akan kembali ke keluarga sekarang. Kamu seharusnya tidak pernah mau tahu. Menurutku kamu sia-sia. Apakah kamu berani mengambil tindakan terhadap keluarga Feng kita? Hahaha. Feng Xingzu menjawab dengan tawa yang sama. Feng Xingzu, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu kami tidak dapat menemukan tempat terpencil leluhur keluarga Fengmu tanpa kamu yang memimpin? Hanya saja kami tidak ingin menemukannya, kata Bai Fengting dengan tenang seperti sebelumnya. Apa maksudmu? Feng Xingzu bertanya. Apa maksudmu? Kamu sepertinya lupa bahwa ada kekuatan. Selama kamu bisa membayar pihak lain, tidak ada yang tidak bisa dilakukan pihak lain. Feng Xingzu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berteriak keras, Bai Fengting, apakah kamu gila? Beraninya kamu berbisnis dengan pavilion Xingyun? Apakah kamu lupa aturan yang ditetapkan oleh kekaisaran? Tidak ada yang diizinkan berbisnis dengan pavilion Xingyun. Jika tidak, jika tertangkap, kamu akan melakukannya akan dihukum berat. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Saya akan menyebarkan berita bahwa keluarga Bai Anda sudah tamat, dan pavilion Xingyun tidak maha kuasa. Feng Xingzu, jangan terlalu bersemangat, peraturan sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Apakah menurut Anda peraturan kekaisaran benar-benar dapat membatasi semua orang? Keluarga Feng Anda adalah salah satu keluarga besar, jadi Anda tidak boleh terlalu naif. Mengenai apakah pavilion Xingyun maha kuasa, Anda bisa memberi coba saja. Alasan mengapa saya tidak memiliki Hexing sekarang adalah alasan kesepakatan dengan pavilion Yun adalah karena harga yang mereka minta terlalu tinggi. Dan juga karena saya membutuhkan sikap keluarga Feng Anda sekarang. Omong-omong, aku lupa memberitahumu. Kamu tidak bisa menyebarkan berita apapun sekarang, kata Bai Fengting dengan tenang. Kapal perang galaksi tempat keluarga Feng berada dalam kekacauan. Sepertinya dia mencoba menghubungi orang-orang dari keluarga Feng. Namun, akibatnya sangat mustahil untuk menyebarkan berita tersebut sekarang. Seharusnya keluarga Bai yang telah melakukan kesalahan. Bai Fengting, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mendorong keluarga Feng kita ke jalan buntu? Feng Xingzu bertanya dengan marah. Sebenarnya, keluarga Bai saya tidak ingin menjadi musuh keluarga Feng Anda. Tetapi Anda, keluarga Feng, harus tingkatkan posisi keluarga besar. Segala hal lainnya mudah untuk dibicarakan. Bai Fengting, jangan pikirkan itu. Feng Xingzu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Bai, hari ini saya datang kepada Anda untuk mendiskusikannya dengan leluhur keluarga Feng Anda. Saya tidak ingin berselisih dengan Anda. Jika Anda masih tidak setuju, maka saya minta maaf dan saya akan mengambil langkah selanjutnya. Rencananya adalah menahan kalian semua di sini. Tidak peduli seberapa mahal harganya, kami harus membeli jejak leluhur keluarga Feng Anda dari pavilion Xingyun.
dan kemudian bergabung dengan keluarga Yan untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Feng Anda. Gayamu sebagai kepala keluarga, satu langkah menuju kehidupan dan satu langkah menuju kematian. Mana yang lebih penting? Kedudukan keluarga besar atau warisan keluarga Feng? Suara Bai Feng Ting sampai ke telinga keluarga Feng, benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis mereka. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Feng yang berdiri untuk melindungi kehormatan keluarga dan bertarung sampai mati bersama keluarga Bai. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah tragedi keluarga Feng. Ketika kekuatan keluarga semakin lemah, rasa kehormatan keluarga perlahan-lahan menurun, dan kekompakannya perlahan-lahan menghilang. Bagi sebuah keluarga besar, bahkan rasa kehormatan dan kekompakan pun perlahan mulai hilang, maka keluarga ini akan segera hancur total. Feng Xingzhu melihat banyak inti keluarga di sekitarnya. Saat menghadapi kematian, dia tidak menunjukkan pandangan tegas, tetapi menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa keluarga Feng benar-benar dalam kesulitan. Ia tidak lagi semegah saat pertama kali masuk dalam jajaran keluarga bangsawan besar. Keluarga Feng akan jatuh di tangannya. Dia, Feng Xingzhu, adalah orang berdosa di keluarga Feng. Bai Feng Ting, keluarga Baimu benar-benar tidak bekerja sama dengan keluarga Yan. Feng Xingzhu bertanya keras-keras. Jangan sekarang, tapi jika keluarga Fengmu bersikeras, aku yakin itu akan terjadi dalam waktu dekat. Itu semua tergantung pilihanmu. Lagi pula, keluarga Baiku hanya menginginkan posisi keluarga besar, dan aku tidak mau bertarung sampai mati dengan keluarga Fengmu. Bai Feng Ting menjawab. Oke. Kalau begitu aku akan mengajakmu menemui leluhur sekarang. Jika kamu bisa meyakinkan leluhur, tidak masalah jika keluarga Feng kita menyerahkan posisi keluarga besar. Tuan Feng, bersukacitalah, ini pasti pilihan paling tepat yang telah Anda buat. Untuk warisan keluarga, nenek moyang keluarga Feng tidak akan menyalahkanmu. Sekelompok 4 kapal perang galaksi berlayar menuju tempat terpencil nenek moyang keluarga Feng. Lin Dong tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Feng dan keluarga Bai. Mereka masih bergegas dengan cepat, beberapa hari lagi berlalu. Feng Xingzhu membawa keluarga Bai ke planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Leluhur, Feng Xing, kepala keluarga Feng yang tidak berbakti saat ini, memiliki sesuatu untuk diminta. Ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Feng kami. Jadi saya ingin meminta leluhur saya untuk muncul keras dari ketinggian di langit. Suara tersebut ditransmisikan ke bawah melalui pengeras suara kapal perang galaksi. Segera terdengar gema, dan suara lama keluar. Saya mengerti. Biarkan keluarga Bai turun dan berbicara. Ya, leluhur Feng Xingzhu menjawab dengan hormat. Kemudian dia berkata kepada keluarga Bai, Tuan Bai, nenek moyang kami ada di sini untuk mengundang Anda. Tuan Feng menertawakan saya. Saya dan generasi muda tidak berani ikut campur dalam urusan nenek moyang kita, berkata sambil tersenyum. Candaan. Biarkan dia turun dan berbicara dengan leluhur keluarga Feng. Bagaimana jika Anda ditembak mati, tidak adil atau tidak? Segera setelah itu, ada panggilan dari pintu kabin kapal perang galaksi milik keluarga Bai. Sesosok melintas, dalam sekejap mata, itu menghilang. Jelas sekali sosok raksasa dari keluarga Bai ada di sini. Apa sebenarnya yang dibicarakan keduanya di bawah ini? Begitu pula orang lain, mereka tidak mendapat izin dan hanya bisa menunggu diam-diam di luar planet. Tidak butuh waktu lama, bang, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah. Ini diikuti oleh suara gemuruh. Hantu tua Feng, kamu telah mencapai level penguasa alam, Jingting. Datang dan bantu aku. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
Kapal perang galaksi lain dari keluarga Bai tiba-tiba keluar dari sosok merah, langsung menabrak kapal perang galaksi dan bergegas menuju planet di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Hanya kilatan merah yang terlihat, berani campur tangan saat ini. Rupanya dia juga seorang raksasa, Bai Jingting, raksasa baru dari keluarga Bai. Tak heran jika keluarga Bai berani menindak keluarga Feng meski mengetahui nenek moyang keluarga Feng masih hidup. Ternyata ada dua sosok tingkat master di alam semesta. Dan kali ini, Lindong sedang mengobrol dengan Ye Qingwu di kapal Jiao Shen. Dia tiba-tiba merasakan 3 tarikan napas yang kuat. Meski jaraknya masih agak jauh, tapi kekuatan mental tingkat master alam tingkat 10 Lindong bukanlah lelucon. Dia bisa menangkap gerakan sekecil apapun. Qingwu, aku akan datang jika ada yang harus kulakukan. Tunggu saja aku di mana kamu berada dan jangan bergerak maju. Setelah Lindong selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Ye Qingwu ingin menanyakan sesuatu. Pada akhirnya, Lindong masih di sana. Namun, dia masih mendengarkan kata-kata Lindong dan memarkir kapal dewa bertanduk di sini, menunggu kembalinya Lindong. Bum-bum, setelah Bai Jingting bergabung ke medan perang, raungan besar terus terdengar dari bawah, disertai dengan kekerasan setelah pertempuran. Ia secara langsung mengangkat 4 kapal perang galaksi tinggi di langit dan berguling berkali-kali di udara. Mundur, mundur, Bai Fengting dan Feng Xingzu berteriak pada saat yang bersamaan. Setelah 4 kapal perang galaksi stabil, mereka terus mundur ke belakang. Mereka berhenti ketika mencapai jarak aman tertentu, tetapi tidak ada pihak yang mengambil tindakan lain. Mereka hanya menatap pertempuran di bawah, diam-diam menunggu hasilnya. Mereka tahu bahwa hasil dari bentrokan antara kedua keluarga semuanya terfokus pada pertempuran antara leluhur berikut ini. Nenek moyang keluarga Feng berada pada level penguasa alam semesta. Keluarga Bai memiliki 2 penguasa alam semesta tahap awal. Masuk akal jika 2 penguasa dunia semesta tahap awal bukanlah tandingan 1 penguasa dunia semesta tahap awal. Tapi nenek moyang keluarga Feng berusia ribuan tahun. Ini tidak lagi pada puncaknya. Kedua anggota keluarga Bai berada di tahun-tahun puncaknya. Dengan kerjasama diam-diam antara keduanya, kedua belah pihak menjadi seimbang untuk sementara waktu. Orang yang paling bahagia saat ini adalah anggota keluarga Feng. Awalnya saya mengira keluarga Feng akan hancur kali ini. Sekalipun hasil terbaik diraih, ia tetap akan kehilangan posisinya sebagai keluarga besar. Namun, apa yang terjadi kini membuat mereka heboh. Nenek moyang yang seharusnya tua dan lemah ternyata begitu kuat. Jika raksasa tidak tiba-tiba muncul di keluarga Bai, mereka pasti bukan lawan leluhur. Dan situasi saat ini, meski keluarga Bai memiliki 2 raksasa, tidak mungkin saya bisa membantu leluhur saya, berbeda dengan kegembiraan keluarga Feng. Keluarga Bai sedikit khawatir. Mereka tidak pernah menyangka nenek moyang keluarga Feng bisa bersembunyi begitu dalam. Dapat dikatakan bahwa mengambil tindakan terhadap keluarga Feng kali ini adalah hal yang pasti. Pertama-tama, nenek moyang keluarga Feng sudah tua dan telah hidup ribuan tahun. Ia dianggap sebagai salah satu barang antik tua di galaksi Bima Sakti saat ini, dan kesehatannya pasti tidak sebaik dulu. Dia telah mengambil tindakan puluhan tahun yang lalu, dan itu baru pada tahap awal tingkat master alam semesta. Dia belum menerobos pada usia itu, dan di mata keluarga Bai, tidak ada harapan sama sekali. Yang kedua adalah kembalinya Bai Jingting. Bai Jingting adalah bibi termuda dari kepala keluarga saat ini, Bai Fengting. Dia ditemukan berbakat sejak usia dini. Situasi keluarga Bai tidak baik pada saat itu. Untuk menjamin keselamatan Bai Jingting,
dan untuk perkembangan keluarga Bai di masa depan, saya memutuskan untuk mengambil tindakan untuk melindungi Bai Jingting. Seorang diam-diam mengirim Bai Jingting ke Istana Mingyu dan menjadi murid Istana Mingyu. Sebagai salah satu dari dua istana di galaksi Bima Sakti, Istana Mingyu sudah tidak diragukan lagi kekuatannya. Selain Galactic Empire, yang menguasai seluruh galaksi, dan Starfall Pavilion yang misterius. Istana Mingyu dan Istana Piao Miao berada di peringkat ketiga bersama-sama, yang menunjukkan kekuatannya. Sekarang Bai Jingting telah menjadi raksasa, telah kembali dari studinya dan kembali ke keluarganya. Keluarga Bai secara alami ingin menjadi terkenal, menunjukkan kekuatan mereka, dan mencapai momen kejayaan keluarga Bai. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Feng dan menggulingkan keluarga Feng dari posisinya sebagai keluarga besar. Selama mereka berhasil, keluarga Bai pasti akan menjadi terkenal di galaksi Bima Sakti dan menjadi salah satu keluarga besar. Sayangnya perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan Tuhan. Keluarga Bai tidak pernah menduganya. Nenek moyang keluarga Feng sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatan tempurnya mencapai tingkat penguasa alam semesta. Menghadapi dua raksasa keluarga Bai, dia masih mampu mengatasinya dengan mudah. Sekarang keluarga Bai sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Namun mereka tidak terlalu khawatir. Bai Jingting berasal dari Istana Mingyu. Dan setelah menjadi raksasa, statusnya di Istana Mingyu tidaklah rendah. Sekalipun nenek moyang keluarga Feng bisa menang, mereka tidak akan berani bersikap kejam. Jika tidak, kekuatan keluarga Feng tidak lebih dari semut yang lebih kuat di depan Istana Mingyu. Orang-orang dari kedua keluarga, dengan pemikiran mereka sendiri, sedang menunggu hasil pertempuran. Pertarungan antar raksasa sungguh mengerikan. Walaupun jarak mereka cukup jauh, kadang-kadang, dampaknya akan menyebar dan membuat mereka merasa tercekik. Terlalu kuat, orang-orang seperti mereka bahkan tidak bisa menahan dampaknya, apalagi ikut campur. Bang bang bang, bum bum bum. Segala macam benturan dan raungan terdengar terus-menerus. Tidak ada yang tahu secara spesifik pertempuran di bawah ini. Keluarga Feng juga perlahan menjadi tenang karena kegembiraan tadi. Bagaimanapun, nenek moyang sudah tua, pertarungan yang panjang bukanlah hal yang baik baginya. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi pada nenek moyang kita, akibatnya akan menjadi bencana. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, tiba-tiba sesosok tubuh datang dari bawah dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang merasakan matanya berkedip, diikuti oleh dua suara keras, bang. Dan keluarga Bai di kapal perang galaksi ini sudah mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Asapnya menghilang. Baru pada saat itulah semua orang melihat sosok berhenti di lokasi galaksi battleship tadi. Pakaian pria ini compang camping dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia sebenarnya adalah Bai Kaixuan, nenek moyang keluarga Bai. Melihatnya seperti ini, dia pasti terluka parah. Saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Sosok merah berdiri di samping Bai Kaixuan, dengan sosok menggairahkan dan gaun merah. Itu adalah Bai Jingting, raksasa keluarga Bai yang baru kembali. Meskipun tidak ada bekas luka yang terlihat jelas di tubuh Bai Jingting, dadanya yang montok naik turun dengan hebat, dan matanya yang indah menatap lelaki tua berambut putih tidak jauh di depan dengan kaget-kaget padanya. Sosok lain dengan pakaian abu-abu dan rambut putih berdiri di hadapan mereka. Nenek moyang keluarga Feng, seorang pria super kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai level penguasa alam semesta. Ahem, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Hantu tua Feng, itu adalah kesalahan perhitungan keluarga Baiku.
Bai Kaixuan terbatuk keras dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempur Feng Laogi sebenarnya telah mencapai level penguasa alam semesta. Dan dia sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda usia tua dan kelemahan. Dia masih bisa menang melawan mereka berdua yang berada di tahap awal penguasa dunia tingkat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Seharusnya dia mendapat semacam harta benda dan bumi yang bisa memperlambat penuaan hingga membuatnya seperti ini. Tampaknya Feng Laogi sengaja melakukannya beberapa dekade lalu. "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Bai Jingting bertanya dengan cemas dari samping. "Jangan khawatir, Jingting, aku baik-baik saja." Leluhur, Bai Kaixuan melambaikan tangannya, mengisyaratkan untuk tidak khawatir. "Aku tidak menyangka keluarga Baimu benar-benar menyembunyikan pahlawan wanita seperti itu," jawab hantu tua Feng sambil tersenyum. "Selamat datang leluhur," Feng Xingzu berteriak penuh semangat. "Selamat datang leluhur." Anggota inti keluarga Feng lainnya juga sangat bersemangat. "Hantu tua Feng, karena kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat penguasa alam, aku, keluarga Bai, telah menyinggungmu hari ini. Kami akan pergi sekarang. Kami tidak akan lagi mengintip posisimu sebagai keluarga besar Feng." Bai Kaixuan berkata, "Leluhur, keluarga Bai telah menekan keluarga Feng saya akhir-akhir ini, menyebabkan keluarga Feng saya menderita kerugian besar. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Jadi kami datang untuk meminta bantuan Anda." Feng Xingzu berkata dengan keras, "Bai Kaixuan, menurutmu apakah keluarga Fengku mudah ditindas? Anda dapat melakukannya jika Anda mau, atau berhenti jika Anda mau. Di mana kamu menempatkanku?" Feng Laogi menjawab dengan nada buruk, "Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah Anda masih ingin menahan kami di sini? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukannya?" Bai Kaixuan menatap Feng Laogi beberapa saat, memastikan dia tidak bercanda. Kemudian dia santai dan berkata, "Hantu tua Feng, beritahu kami kondisi Anda. Jika kami dapat menerimanya, kami akan mematuhi Anda, tetapi saya harap Anda tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak semua orang akan mati dan Anda akan kesulitan waktu." Hantu tua Feng tidak melihat apapun. Kaixuan melepaskannya dan akhirnya menunjukkan senyuman cabul. "Kondisiku sangat sederhana. Aku ingin bersatu dengan keluarga Baimu." Bai Kaixuan terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Feng Laogi. "Oh, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin bergabung," Bai Kaixuan bertanya. "Sederhana sekali, cara paling solid untuk bersatu adalah pernikahan." "Pernikahan? Siapa dengan siapa?" "Tentu saja orang terkuat dari keluarga kita, aku dan Nona Bai Jingting di sebelahmu." Melihat sosok Bai Jingting, dia memiliki senyum cabul di wajahnya. Sebelum Bai Kaixuan dapat berbicara, Bai Jingting di sampingnya tidak dapat menahannya pada awalnya. Dia menatap Feng Laogi, napasnya yang sudah tenang menjadi cepat kembali, dan dadanya yang montok naik turun dengan hebat, jelas dia sangat marah. "Orang cabul tua, kamu sedang mencari kematian." Bai Jingting mengutuk dan bersiap untuk bergegas mati-matian, tetapi ditangkap oleh Bai Kai. "Jingting, jangan pergi, kakek. Orang tua mesum itu mencemoohku, aku akan membunuhnya." Bai Jingting berteriak dengan tegas. "Dengarkan aku," kata Bai Kaixuan. Bai Jingting berhenti bicara. Tapi matanya tertuju pada Feng Laogi di seberangnya. "Hantu tua Feng, apakah menurutmu kami akan menyetujui permintaanmu?" Bai Kaixuan bertanya. "Saya pikir Anda akan setuju," jawab hantu tua Feng sambil tersenyum. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya naik lagi, dan sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Itu mencapai puncak level Realm Lord, dan sangat dekat dengan level Realm Lord akhir.
Bai Kaiksuan dan Bai Jingting memandang lelaki tua tak terawat itu tidak jauh dari situ dengan kaget. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, keluarga Feng menjadi lebih bersemangat. Nenek moyang sungguh terlalu kuat. Feng Laogi, kamu benar-benar mengejutkanku. Bukankah kamu hanya ingin menikahi Jingting? Aku setuju, dan kamu bisa melamar kapan saja. Kakek, Bai Jingting berteriak tidak percaya. Dia tidak percaya kakek benar-benar akan menikahkannya dengan orang tua mesum ini. Jadi bagaimana jika kekuatan tempur orang mesum tua itu mencapai puncak level penguasa alam? Dia sekarang adalah tetua istana Mingyu. Di depan istana Mingyu, orang setingkat Realm Lord tidak lebih dari seekor ayam dan seekor anjing. Bai Kaiksuan menatap Bai Jingting dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Aku baru saja bilang kamu akan setuju. Haha, kalau begitu kamu pergi dulu dan kembali dan bersiap-siap. Aku akan datang ke keluarga Bai untuk melamar pernikahan nanti. Aku harap kamu tidak mempermainkan apapun. Kalau tidak seluruh keluarga Bai akan membayar kebodohanmu. Harganya, kata hantu tua Feng sambil tersenyum. Feng Laogi, kamu salah. Tempat di mana kamu ingin melamar bukanlah keluarga Baiku. Di mana itu? Istana Mingyu, Istana Mingyu, Bai Kaiksuan. Apakah kamu bercanda? Lao hantu itu bertanya dengan wajah muram sejenak. Jangan berani, hanya saja Jingting adalah tetua Istana Mingyu sekarang. Jika kamu ingin menikahinya, tentu saja kamu memerlukan persetujuan dari penguasa Istana Mingyu. Bai Kaiksuan menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu yang lebih tua dari Istana Mingyu? Feng Laogi bertanya sambil menatap Bai Jingting. Tentu saja, aku, Bai Jingting, adalah tetua ke-17 yang baru dari Istana Mingyu. Jika kamu ingin menikah denganku, itu tergantung apakah pemilik istana kita setuju. Bagaimana? Apakah kamu berani pergi ke istana Mingyuku untuk melamar? Mungkin tuan istana kita akan setuju. Tapi kamu mungkin akan ditampar sampai mati oleh tuan istana kita. Itu tergantung keberanianmu. Bai Jingting menjawab sambil tersenyum. Kalian keluarga Bai sedang bercanda denganku. Bukan, apa menurutmu aku tidak berani meninggalkanmu di sini? Feng Laogi berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, semua aura milik puncak tahap penguasa alam meledak. Itu membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Bahkan dua raksasa Bai Kaiksuan dan Bai Jingting memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Orang cabul tua, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu benar-benar membunuhku hari ini, Istana Mingyu akan kehilangan seorang tetua. Dan penguasa istana pasti akan mengejarnya sampai akhir. Bisakah keluarga Fengmu menahan kemarahan istana Mingyu? Kamu tidak. Jangan mengganggu warisan seluruh keluarga Feng hanya karena dorongan hati. Bai Jingting mengancam. Kamu berasal dari istana Mingyu. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi semua orang di keluarga Bai akan mati. Selama kamu tidak mati, Istana Mingyu tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Fengku. Gigi terkatup. Kau tahan aku di sini. Dan saat aku cukup kuat, aku akan menghancurkan keluarga Fengmu dan membalas dendam. Aku masih muda dan punya banyak waktu. Jika ini terus berlanjut, tak satu pun dari keluarga kita akan berakhir dengan baik. Kenapa kamu tidak ayo kita pergi sekarang? Mulai sekarang semuanya. Jangan mengganggu sungai. Bagaimana kalau segera membujuk? Dia sangat takut hantu tua Feng akan bertindak impulsif dan membunuh semua orang di keluarga Bai. Kalau begitu, meski kamu membalas dendam di masa depan, apa gunanya? Keluarga Bai juga tidak akan selamat. Pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita kerugian dan kedua keluarga akan hilang. Hantu tua Feng tidak segera mengambil tindakan. Tampaknya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia tidak tega melepaskan keluarga Bai seperti ini. Tetapi jika mereka benar-benar membunuh mereka semua, hanya menyisakan Bai Jingting saja,
dia akan tetap membalas dendam jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Bai Kaixuan, Bai Jingting, dan semua anggota keluarga Bai lainnya patah hati saat ini. Dia sangat takut leluhur keluarga Feng akan mengambil tindakan apapun risikonya. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, ini jauh lebih kuat dibandingkan saat kita baru saja bertarung. Kedua raksasa keluarga Bai tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba masuk, mengganggu suasana padat di tempat kejadian. Apakah kamu nenek moyang keluarga Feng? Semua orang melihat suara itu. Saya melihat seorang pria mengenakan topeng perak di wajahnya dan memegang pedang merah di tangannya. Pria bertopeng itu menatap hantu tua Feng, menunggu jawabannya. Siapa kamu? Feng Laogi menatap pria bertopeng yang tiba-tiba muncul dan bertanya dengan tenang. Meski tenang di permukaan, tapi hatiku menimbulkan gelombang besar. Siapa orang ini? Kapan itu muncul? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Anda harus tahu bahwa Feng Laogi adalah orang super kuat di puncak level penguasa alam. Bagaimana dia bisa tiba-tiba didekati oleh orang asing tanpa menyadarinya? Hantu tua Feng bukan satu-satunya yang terkejut saat ini. Kedua raksasa Bai Kaixuan dan Bai Jingting juga terkejut. Hanya ada dua kemungkinan pria bertopeng ini tiba-tiba muncul di dekatnya tanpa ketahuan. Salah satunya adalah mereka terlalu kuat. Cara lainnya adalah melatih beberapa keterampilan tempur dan keterampilan tubuh yang aneh. Tidak peduli yang mana itu, mampu mendekati mereka dengan tenang. Ia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Adapun orang-orang dari dua keluarga besar lainnya, mereka hanya tahu ada raksasa lain di sini, itu saja. Saya bertanya lagi, apakah Anda nenek moyang keluarga Feng? Lindong memandang hantu tua Feng dan bertanya lagi. Tatapannya mengarah ke Feng Laogi, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Feng Laogi merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Lindong, dan dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, "Ya, saya adalah nenek moyang keluarga Feng." "Kamu adalah nenek moyang keluarga Feng. Jadi semua yang dilakukan keluarga Feng dimaafkan olehmu?" Lindong bertanya lagi. "Saya ingin tahu siapa Anda, bagaimana keluarga Feng saya menyinggung perasaan Anda. Tolong beritahu saya, jika ini kesalahan keluarga Feng saya akan membuat mereka meminta maaf." Hantu tua Feng berkata dengan sopan. Kalau orang awam berani bicara seperti ini padanya, hantu tua Feng pasti tidak akan bersikap sopan. Dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung dan melumpuhkan lawannya terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa melihat melalui pria bertopeng yang tiba-tiba muncul. Ditambah dengan metode senyap ini, Feng Laogi juga harus memperlakukannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, galaksi Bima Sakti terlalu besar dan luas. Ada planet hidup yang tak terhitung jumlahnya, ada manusia di luar dunia manusia, dan ada langit di luar langit. Dia tidak berpikir bahwa kekuatannya di puncak tingkat master dunia alam semesta tidak terkalahkan. Oke, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan pamer lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Tapi aku membunuh Feng Xingjian. Dia membawamu, tuan muda keluarga Feng, untuk menanam seorang budak segel di planet kehidupan asli. Saya kebetulan bertemu dengannya, jadi saya membunuhnya. Menurut Anda salah siapa itu? Lindong bertanya dengan tenang. Apakah kamu membunuh Xingjian? Sebelum hantu tua Feng bisa berkata apa-apa, suara Feng Xingzu, kepala keluarga Feng, keluar. Ini aku, jawab Lindong. Kalau begitu, Ruo Chen juga mati di tanganmu. Ya, kamu bajingan, tahukah kamu bahwa karena kamu, keluarga Feng kami kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Kamu pantas mati. Dia tiba-tiba bertanya dengan keras dan marah. Awalnya,
Sebuah planet dengan kehidupan asli ditemukan. Selama tanda budak ditanam, keluarga Feng diperkirakan akan bangkit. Tetapi karena orang di depannya inilah, keluarga Feng kehilangan kesempatan untuk bangkit. Bagaimana mungkin Feng Xingzu tidak marah saat ini? Jika yang Anda maksud adalah keluarga Feng ingin memasang tanda budak di planet yang tidak memiliki perlawanan, memang saya yang menghentikannya. Dan saya juga membunuh anggota keluarga Feng Anda. Mengenai apakah saya harus mati, kamu bilang sudahlah, Lindong berkata tanpa ada fluktuasi dalam nada bicaranya. Dari kemunculannya hingga saat ini, dia selalu berbicara dengan nada yang sama. Itulah kedamaian, ketenangan yang tak tergoyahkan. Seperti robot tanpa perubahan suasana hati. Yang mulia, sepertinya kami tidak punya dendam, kan? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Feng saya? Tanya hantu tua Feng. Pada saat ini, dia juga mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Jika dia tidak benar-benar tidak dapat memahami Lindong, Feng Laogi pasti sudah mengambil tindakan. Keluarga Feng telah menurun selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada orang dengan bakat luar biasa di antara generasi muda, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Sekarang sudah sampai pada titik di mana tidak ada pekerjaan, dan semua disokong oleh dia sendiri. Ia telah lama kehilangan kejayaannya. Sekarang saya akhirnya melihat sedikit harapan, tetapi harapan itu dihancurkan oleh orang di depan saya. Apakah planet tempat Anda hampir menanam tanda budak memiliki dendam terhadap keluarga Feng Anda? Puluhan miliar manusia di dalamnya memiliki dendam terhadap keluarga Feng Anda? Apakah Anda ingin menanam tanda budak dengan persetujuan orang lain? Lindong bertanya terus-menerus. 3 pertanyaan. Pada saat ini, suasana hatinya akhirnya sedikit berubah, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Itu hanya sebuah planet dengan kehidupan asli, lalu bagaimana dengan puluhan miliar manusia? Mereka hanya semut, dan saya masih membutuhkan persetujuan mereka? Konyol sekali. Pernahkah Anda melihat seseorang menginjak seekor semut dan memintanya setuju? Bisakah kamu? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk dijadikan budak oleh keluarga Feng kita dan membantu keluarga Feng kita bangkit kembali. Mereka seharusnya merasa bangga dari lubuk hati mereka yang paling dalam, hantu tua Feng berkata tanpa rasa malu. Namun, dia tidak tahu bahwa Lindong di depannya adalah penduduk asli bumi. Perkataannya langsung menyulut kemarahan Lindong Xin. Jadi begitu, kalian keluarga Feng ingin memperbudak puluhan miliar manusia di planet ini hanya demi keegoisanmu sendiri. Tanpa mempedulikan hidup dan mati orang lain, ya, orang-orang itu memang semut di matamu. Tapi apakah kamu punya setelah memikirkannya? Bagaimana kamu, keluarga Feng, tidak lebih dari semut di mataku? Lindong berkata dengan lembut. Ketika Feng Laogi mendengar kata-kata Lindong, dia ingin membantah dengan marah. Tapi lihatlah lebih dekat, di mana sosok Lindong. Pada saat ini, Lindong maju selangkah, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya, muncul di depan Feng Laogi. Dia mengayunkan pedang merah panjang itu dengan santai, terlihat sangat lambat, seolah-olah orang biasa bisa menghindarinya. Tapi Feng Laogi hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lampu merah melintas di sekujur tubuhnya, tidak mampu melakukan gerakan apapun untuk menghindar atau melawan. Setelah Lindong selesai mengayunkan pedangnya, dia menyimpannya, kembali ke posisi di mana dia baru saja berdiri, dan berdiri dengan pedang di tangan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, tidak ada bekas luka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng Lao Guixin sangat bingung, apa sebenarnya yang terjadi. Baru saja, dia dengan jelas merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pedang dan berpikir bahwa dia akan mati. Tapi sekarang tidak ada kerugian yang terjadi. Apakah ini hanya tipuan untuk menakut-nakuti orang? Feng Laogi merasa lega. Semua orang yang hadir,
termasuk dua raksasa keluarga Bai, semuanya fokus pada Feng Laogi. Semua yang dilakukan Lindong barusan terlihat oleh mereka. Tapi Feng Laogi tidak terbunuh oleh pedang seperti yang dia bayangkan, dia masih hidup dan sehat. Ini semua tentang guntur yang keras dan hujan ringan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, gemuruh. Suara keras terdengar, semua orang melihat ke arah suara itu. Ini, semua orang melihat segala sesuatu di depan mereka dengan mulut terbuka, dan mereka semua ketakutan. Saya melihat bahwa planet terpencil di bawah Feng Laogi telah terbagi menjadi dua dan dipisahkan di kedua sisinya. Bagian-bagiannya dipotong dengan rapi, seolah-olah telah dipotong oleh senjata tajam. Senjata tajam, saat itulah semua orang melihat ke arah Lindong lagi, atau tepatnya, ke arah pedang merah di tangannya. Bukankah ini senjata tajam? Mungkinkah itu disebabkan oleh pedang yang diayunkan begitu saja oleh pria bertopeng itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Hantu tua Feng terkena pukulan. Bukankah dia masih baik-baik saja sekarang? Feng Laogi juga menyadari ada yang tidak beres. Tepat ketika dia hendak berbicara, rasa sakit yang menyayat jiwa datang. Kekuatan pedang Lindong tadi akhirnya meledak pada saat ini. Garis kecil darah muncul dari dahi Feng Laogi, membelahnya menjadi dua. Tapi sebelum darah sempat mengalir keluar, seluruh tubuh Feng Laogi perlahan menghilang ke dalam kehampaan di bawah kekuatan pedang pemecah kejahatan Lindong, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun debu. Dari serangan Lindong hingga hilangnya tubuh Feng Laogi, semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hantu tua Feng bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan orang itu telah pergi. Sosok raksasa di galaksi Bima Sakti, yang kekuatan tempurnya mencapai puncak level penguasa alam semesta, terjatuh tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Gemuruh, suara keras planet-planet yang terpisah terus terdengar. Namun, suasana di tempat kejadian sangat padat, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Lupakan tentang membuat suara, dia bahkan tidak berani mengambil nafas. Takut menyinggung Lindong, ini adalah eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh penguasa dunia di puncak levelnya dengan satu pedang. Kapan sosok nomor satu itu muncul di wilayah kekaisaran? Mampu membunuh Feng hantu tua dengan mudah. Anda bahkan tidak dapat melakukannya di level akhir Realm Lord. Mungkinkah pria bertopeng ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak level penguasa dunia? Mengerikan, sungguh mengerikan, puncak tingkat penguasa dunia. Orang terkuat yang dikenal di seluruh galaksi, kecuali kaisar. Orang kuat di level ini tidak lagi takut pada siapapun. Mereka cukup beruntung bisa bertemu pria kuat seperti itu. Ini benar-benar sebuah berkah. Bai Jingting menatap Lindong tidak jauh dari situ. Wajahnya penuh kejutan, dia tahu kekuatan Feng Laogi. Puncak sempurna dari level Realm Lord, tapi dia tidak bisa menangkap pedang orang ini. Dan kekuatan pedang ini terlalu menakutkan bukan? Bai Jingting merasa bahwa dari semua orang yang dia kenal, hanya penguasa istana yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan orang ini. Bahkan dua wakil penguasa istana-istana Mingyu pun tidak. Bagaimana karakter seperti itu bisa muncul di sini? Dan dari maksudnya, hanya karena keluarga Feng ingin memasang segel budak di planet asli dan dia kebetulan bertemu dengannya, maka mereka mengambil tindakan. Kuat, rasa keadilannya luar biasa, jarang ada orang seperti itu. Saat Anda kembali ke istana Mingyu, Anda harus bertanya kepada pemilik istana apakah dia mengenal orang tersebut. Mengenakan topeng perak dan memegang pedang merah, dia seharusnya mudah dikenali. Lagi pula, tidak banyak orang di seluruh galaksi Bima Sakti yang bisa mencapai puncak level penguasa dunia dalam kekuatan tempur. Dan melihat sosok ini, dia seharusnya tidak terlalu tua, setidaknya bukan orang tua,
atau bahkan tua. Bai Jingting berpikir diam-diam di dalam kapal perang galaksi keluarga Feng. Semua anggota inti keluarga Feng sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara dan memandang Lin Dong dengan ngeri. Emosi ketakutan menyebar dari semua orang, bahkan kepala keluarga, Feng Xingzu, tidak terkecuali. Mereka tidak pernah membayangkan leluhur sekuat itu akan mati seperti ini. Lalu bukankah keluarga Feng mereka akan hancur? Ketika leluhur meninggal, satu-satunya pendukung keluarga Feng hilang. Siapa yang akan melindungi keluarga Feng? Tuhan akan menghancurkan keluarga Feng mereka. Rumah, pemilik, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Siapa yang tahu apa yang harus dilakukan? Feng Xingzu, kepala keluarga, juga tidak tahu. Bagaimana kalau, ayo cepat kabur, terlalu menakutkan di sini. Aku ingin pulang. Melarikan diri? Kemana harus melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Bahkan nenek moyang tidak bisa menghentikan pedang kasual pria ini. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pria ini berada di puncak Bima Sakti. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya di tangan orang-orang seperti itu. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Feng Xingzu tidak mengerti. Ini tidak lebih dari penemuan sebuah planet dengan kehidupan asli. Mengapa Anda mendapat masalah dengan orang yang begitu putus asa? Meskipun Kekaisaran Galaksi jelas tidak mengizinkan metode kejam seperti segel budak muncul. Namun selama mereka bertemu dengan planet yang memiliki kehidupan asli, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk melepaskannya. Di seluruh galaksi Bima Sakti, terdapat banyak kekuatan dahsyat dari planet kehidupan asli Dark Nuyin. Mengapa mereka belum pernah bertemu orang seperti itu dengan rasa keadilan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa? Sebaliknya, dia bertemu dengan keluarga Feng. Benarkah Tuhan yang ingin menghancurkan keluarga Feng mereka? Awalnya saya mengira penemuan planet dengan kehidupan asli akan menjadi peluang bagi keluarga Feng untuk bangkit. Tak disangka, hal itu menjadi pemicu percepatan kehancuran keluarga Feng. Nenek moyang sudah mati, keluarga Feng telah sepenuhnya tamat. Lin Dong memandangi planet besar yang terbelah dua olehnya dan terpisah. Tidak ada manusia yang hidup di planet ini. Ini adalah sesuatu yang Lin Dong rasakan sebelumnya dengan kekuatan mentalnya. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukan ini. Lin Dong masih sangat puas dengan kekuatan pedang ini. Pedang pemecah kejahatan ditambah dengan keterampilan tempur terbaik dari teknik pedang pemecah kejahatan sungguh luar biasa. Kuncinya adalah dia bahkan tidak menggunakan tingkat kekuatan tertentu. Dia hanya menggunakan pedang dengan santai untuk mencoba kekuatan pedang pemecah kejahatan yang dikombinasikan dengan teknik pedang pemecah kejahatan. Saya tidak menyangka hal itu akan menyebabkan banyak kerusakan. Nenek moyang keluarga Feng telah terpecahkan, dan inti keluarga Feng masih tersisa. Lin Dong menoleh dan menatap galaksi battleship milik keluarga Feng. Penampilan ini sangat menakutkan anggota inti keluarga Feng hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak. Lin Dong hanyalah inkarnasi kematian di mata mereka. Karena kamu, keluarga Feng, memperlakukan orang lain sebagai semut dan dapat menginjak-injak mereka sampai mati sesuka hati, bisakah aku juga memperlakukanmu sebagai semut dan menginjak-injak mereka sampai mati sesuka hati? Setelah Lin Dong menanyakan pertanyaan ini, dia mengayunkan pedangnya tanpa menunggu keluarga Feng menjawab. Tidak, keluarga Feng hanya sempat meneriakkan kata tidak. Lampu merah menyala, langsung menembus kapal perang galaksi. Boom! Kapal perang galaksi yang ditunggangi keluarga Feng menjadi abu dengan suara keras. Adapun inti dari keluarga Feng, mereka secara alami mengikuti jejak nenek moyang keluarga Feng. Selesaikan semuanya, Lin Dong berubah menjadi titik cahaya dan menghilang seketika.
Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melihat ke arah keluarga Bai, atau mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Keluarga Bai terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Bai Kaixuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan keras, "Jingting, bagaimana orang ini dibandingkan dengan Anda, kepala istana Mingyu?" Sulit untuk mengatakannya. Kekuatan orang ini harusnya sama dengan kekuatan Master Istana. Mereka berdua berada di puncak level penguasa dunia. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lagi pula, kedua belah pihak tidak pernah bertarung, tapi yang pasti orang ini pasti sama dengan orang setingkat kepala istana, jawab Bai Jingting. Seseorang dengan level yang sama dengan penguasa istana Mingyu jarang ditemukan di seluruh galaksi. Dia sudah berdiri di puncak galaksi. Dia pasti tidak akan dikenal. Saya hanya tidak tahu apa yang dia lakukan dengan itu. Dia hanya menghancurkan keluarga Feng. Apakah orang seperti ini masih takut dikenali? Siapa yang berani membalas dendam padanya? Emosi. Saya akan bertanya kepada kepala istana ketika saya kembali. Dia seharusnya mengenal pria ini. Dia mengenakan topeng perak dan memegang pedang merah. Dia seharusnya mudah dikenali dengan ciri khasnya, bahkan tidak mau melihat kita. Mereka mungkin mengira kita hanyalah semut seperti keluarga Feng. Jika kita bisa saling bertukar kata dan membangun hubungan yang baik satu sama lain, keluarga baik kita akan menjadi sejahtera. Dan mungkin tidak akan lama lagi kita bisa menjadi salah satu keluarga teratas. Bai Kaixuan menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ia juga sangat kesal karena tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu. Pria ini jelas bukan tipe orang yang eksentrik, kesepian, dan suka membunuh. Apakah Anda masih harus banyak bicara dan menanyakan berbagai hal dengan jelas sebelum mengambil tindakan? Jika itu adalah orang yang membunuh, tidak perlu banyak bicara sama sekali. Dia segera mengambil tindakan. Mungkin dia bahkan tidak akan membiarkan mereka pergi dan menghadapinya dengan santai. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik satu sama lain, keluarga baik pasti akan mendapat banyak manfaat. Sayangnya, menghadapi orang seperti itu, tekanannya begitu besar sehingga Bai Kaixuan bahkan tidak dapat berbicara. Ya, jika orang seperti ini bisa ikut campur, dia akan mendapat manfaat seumur hidup. Sayangnya, pihak lain tidak menyukai kita sama sekali. Kakek, berdasarkan pengalamanmu, menurutmu berapa umur orang dewasa ini? Bai Jingting bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, memakai topeng, dan seiring dengan bertambahnya kekuatan manusia, sel-sel berbagai organ dalam tubuh akan diremajakan. Dikatakan bahwa jika Anda menerobos alam kosmik dan mencapai alam abadi yang legendaris dunia, masa hidupmu akan mencapai lebih dari 10,000. Tapi berdasarkan pengalamanku, orang dewasa ini tidak boleh terlalu tua. Bai Kaixuan berpikir sejenak dan berkata, "Ya, aku mengerti. Kakek, ayo kembali, keluarga Feng sudah benar-benar selesai. Kita harus kembali secepat mungkin untuk menelan properti keluarga Feng, dan kemudian kita bisa masuk ke dalam keluarga besar." Keluarga akhirnya keluar dari dunia ini. Satu langkah maju, momen kejayaan keluarga Bai akan segera dimulai. Bai Kaixuan dan Bai Jingting kembali ke galaksi Battleship. Ketiga kapal perang galaksi secara bertahap menjauh. Meskipun keluarga Bai kehilangan kapal perang galaksi, itu sebenarnya tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh. Yang ingin dilakukan Bai Jingting saat ini adalah menyelesaikan urusan keluarga secepatnya, kembali ke istana Mingyu, dan memberitahu pemilik istana apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Mari kita lihat apakah pemilik istana mengenali pria ini. Dia ingin mengetahui identitas orang dewasa ini. Meski dia tahu kalau kesenjangan identitas antara kedua pihak sangat besar,
Tapi ini tidak menghalangi Bai Jingting untuk mengagumi seseorang di dalam hatinya. Bersambung.